Itu masuk ke perang modal. Pemain besar global itu kan sekarang memang lagi ada kena tekanan, tetapi pemain chip dari Cina ini malah jadi pusat perhatian. Kalau misalnya mereka ini bisa produksi lebih banyak dan jual lebih murah, harga satu industri itu bisa ikut ketekan. CXMT itu menunjukkan bahwa memang Cina itu makin serius. Hai semuanya, balik lagi di X Talks. Hari ini gue Amel bakal ditemenin sama XTB Elite Manager kita Joe. Hai Joe. Hai Mel, senang banget ya bisa balik lagi ke X-Talks. Joe, kali ini kita bakal ngomongin fenomena yang lagi masif banget nih di saham chip. Selama ini kan saham chip tuh jadi salah satu tulang punggung dari AI rally. Mulai dari GPU, memori, data center, terus sampai pembuatan chip itu juga semuanya jadi bagian dari cerita AI. Tapi akhir-akhir ini kan banyak saham chip tuh malah lagi terkoreksi gitu. Micron tertekan, ASML ku turun, Nvidia juga sempat melemah gitu. Terus habis itu ada ETF semiconductor yang nggak lepas dari tekanan. Tapi nih di antara banyak saham chip global yang lagi koreksi, ada satu pemain dari China yang justru bersinar nih Jo. Namanya tuh Changshin Memory Technologies atau CXMT kalau lo tahu nih Jo. Perusahaannya itu baru debut di Shanghai, terus sahamnya itu langsung loncat ratusan persen di hari pertama. Nah ini yang bikin ceritanya jadi kontras banget ya. Pemain besar global itu kan sekarang memang lagi ada kena tekanan, tetapi pemain chip dari Cina ini malah jadi pusat perhatian market sekarang. Oke, kita mulai dulu kali ya bahas si CXMT dulu. Buat yang belum tahu nih, CXMT itu apa sih sebenarnya? Nah jadi CXMT itu produsen memori dari Cina. Jadi mereka itu mainnya di RAM, jadi sejenis memori yang dipakai di banyak perangkat ya. Kalau misalnya kita lihat itu mungkin kayak smartphone, PC, server, bahkan di mobil begitu dan perangkat elektronik lainnya. Jadi tuh ini sebenarnya bukan perusahaan kecil yang tiba-tiba muncul karena hype AI dong? Iya bukan. Jadi, mereka ini memang belum sebesar kayak Samsung, Hynix, atau Micron. Tapi pertumbuhan ini memang cukup cepat buat bikin pemain besar itu mulai aware dengan perusahaan ini. Nah, tapi sahamnya tuh naik ratusan persen di hari pertama IPO. Itu kan gila banget ya. Apa emang bisnisnya sebagus itu? Belum tentu juga sih. Jadi memang kenaikan IPO di hari pertama itu kan sering lebih banyak, tentang mood para investor ya dibandingkan kualitas bisnisnya. Jadi bisa karena harga IPO-nya terlalu murah, bisa karena saham yang beredar masih sedikit, tapi juga bisa karena investor di Cina ini lagi semangat banget nih dengan cerita kemandirian teknologi negara mereka. Oke, jadi belum tentu bisnisnya tuh juga lebih bagus ya? Iya, belum tentu, nggak bisa dibilang seperti itu juga. Tapi kita juga nggak boleh meremehkan ya CXMT ini. Karena kalau CXMT dapat dana besar dari IPO, dana ini bisa dipakai nih untuk bangun pabrik, beli mesin, dan tentunya menambah kapasitas produksi mereka. Nah, ini yang masih gue agak bingung sih. Kalau misalkan teknologi mereka belum selevel Samsung, Hynix, atau Micron, tapi kenapa pemain global tuh perlu waspada? Nah, karena di industri memori, pemain baru itu nggak harus langsung jadi yang paling canggih untuk bikin pemain lamanya itu merasa terganggu. Kadang-kadang bisa ada ancamannya itu datang dari kapasitas. Kalau misalnya mereka ini bisa produksi lebih banyak dan jual lebih murah, harga satu industri itu bisa ikut ketekan. Oke, jadi cukup bikin pasokan makin banyak, harga itu juga bisa ikut turun ya? Iya, di rem itu siklusnya cukup kejam lah ya. Kalau supply-nya ketat, produsen bisa menikmati harga tinggi. Tapi kalau supply-nya mulai kebanyakan nih, harganya juga langsung turun cepat. Oke, jadi si CXMT ini tuh nggak harus langsung ngalahin Micron atau dari sisi teknologinya lah ya. Kalau mereka bikin pasokan DRAM yang makin banyak, itu aja udah bisa bikin si Micron tuh terganggu gitu. Betul, kalau mereka agresif, tekanan harga kan bisa kena tuh ya langsung ke seluruh industri. Kayak Micron, Samsung, semuanya ini bisa langsung merasakan. Oke, tapi kalau begitu berarti posisi si Micron tuh jadi makin tertekan dong ya? Ya tentunya ya dan jelas bertambah tekanannya. Tapi bukan berarti Micron ini langsung kehilangan posisi ya, karena mereka kan masih punya area yang jauh lebih kuat, yaitu HBM. Berarti HBM ini tuh yang nyambung ke AI kan? Betul, HBM atau High Bandwidth Memory itu memori yang penting banget buat AI accelerator dan data center. Di segmen ini Micron dan SK Hynix ini masih jauh lebih kuat. Jadi kalau misalnya ada yang bilang CXMT muncul, Micron selesai, itu menurut saya terlalu jauh sih. Oke, berarti si CXMT ini tuh sebenarnya lebih dulu ganggu si DRAM ya daripada langsung ke HBM-nya. Ya, jadi lebih make sense-nya untuk HBM hambatannya memang lebih tinggi. Bukan cuma
Bisa bikin memori, tapi harus stabil juga, performance-nya harus tinggi, dan bisa masuk ke ekosistem AI ya, yang kita lihat sekarang sih memang sudah cukup ketat. Oke, berarti kalau gitu Micron masih kuat di HBM, tapi kenapa sahamnya juga ikut tertekan? Karena menurut saya investor tuh mulai, mikir ya, kalau kompetisi memori ke depannya makin berat, bukan berarti Micron itu kehilangan semua bisnisnya, tapi investornya mulai bertanya, margin tinggi ini bisa tahan berapa lama? Harga HBM ini masih bisa tinggi terus nggak? Dan kapasitas baru nanti kebanyakan nggak? Jadi ini pertanyaan yang harus dijawab. Kalau gitu AI masih tumbuh, harusnya kebutuhan HBM tuh juga tetap naik dong. Betul, inline ya bahasanya dan kebutuhan ini, tentunya bisa tetap naik. Tapi sekarang tantangannya produksi juga bisa naik lebih cepat gitu. Di memori itu sering jadi masalah, demand naik tapi supply naiknya lebih cepat, akhirnya harga tetap bisa turun. Oke, jadi buat investor nih, jangan cuma lihat AI itu butuh HBM, tapi harus lihat juga apakah terlalu banyak perusahaan yang lagi siap-siap buat produksi HBM-nya, kayak gitu. Exactly, jadi di industri ini masalahnya itu sering bukan barang yang nggak dibutuhin, masalahnya itu di barangnya jadi terlalu banyak. Nah, kalau ngomongin terlalu banyak produksi nih, berarti ujung-ujungnya nyambung juga kan ke mesin pembuat chip. Makanya si ASML tuh juga ikut kena ya. Ya, SML posisinya beda ya dari Micron. Mereka bukan jual memori, tapi jual mesin litografi. Mesin yang dipakai untuk bikin chip. Nah, belakangan ini memang ada info, Cina ini mulai membangun mesin DUV sendiri. Itu langsung bikin saham ASML ini ikut tertekan. Oke, berarti di UV itu beda kan sama UV. Soalnya sering banget nih orang tuh nyebut-nyebut dua-duanya tuh seolah-olah kayak sama. Iya, beda ya. Jadi kalau untuk DUV itu dipakai buat banyak chip, terutama yang chipnya itu teknologinya lebih mature. Kalau EUV itu buat chip yang paling canggih, itu jauh lebih susah lagi untuk dibuat. Oke, berarti kalau China maju di DUV, bukan berarti mereka tuh langsung bisa ngejar ASML di UV dong. Betul, jadi ASML ini masih sangat kuat di EUV-nya, jadi bukan berarti posisinya itu langsung goyang. Terus kenapa sahamnya tetap ikut turun? Oke, kalau saham ikut turun itu karena memang investor tuh melihat arahnya ini akan kemana gitu ya. Jadi kalau Cina pelan-pelan bisa mengganti mesin UV impor dengan mesin lokal, penjual ASML di Cina ini kan bisa kena. Mungkin bukan di mesin paling canggihnya, tapi di mesin yang lebih mature. Tapi yang bikin mesin sendiri dan bisa dipakai produksi massal itu beda jauh kan? Jauh banget ya, jadi mesin litografi ini bukan sekadar barang yang bisa nyala ya, dia harus presisi banget, stabil ribuan jam dan yieldnya tinggi. Dan bisa dipakai di pabrik tanpa banyak masalah. Jadi kalau China baru bisa bikin, belum tentu mereka tuh bisa langsung siap ya dipakai buat massive gitu. Iya, nah makanya ancamannya ini masih lebih untuk jangka panjang sih sebenarnya ya. Tapi kan biasanya investor gitu ya, mereka nggak nunggu semuanya terbukti dulu begitu. Jadi kalau misalnya udah ada tanda-tanda resiko, biasanya sahamnya bereaksi. Berarti jadi SML tuh sebenarnya belum kehilangan posisinya ya, tapi lebih ke investornya yang mulai ngitung resiko dari China-nya sendiri. Betul, dan ini kan mirip ya sama pembahasan Micron tadi gitu. Jadi bisnisnya ini belum tentu rusak, tapi cerita masa depannya ini mulai dipertanyakan. Oke, kalau dari si CXMT tadi yang kita bahas terus ke Micron, terus abis itu ada ASML juga. Gue liat tuh benang merahnya cuma ada satu. Semua orang tuh sekarang lagi bangun kapasitas dan cari modal. Ya, dan ini menurut gua inti dari cerita industri chip sekarang. Itu masuk ke perang modal. Perang modal maksudnya semua pemain lagi cari dana buat bangun pabrik, beli mesin, abis itu nambah kapasitas kan? Iya, betul. Jadi CXMT ini kan dapat momentum ya dari IPO, mereka dapat pendanaan. Hynix juga lagi memperluas akses mereka itu ke investor global lewat ADR. Dan pemain lain juga tentunya kan mulai belanja besar ya buat AI. Dan semua itu bergerak karena memang percaya permintaan chip itu akan terus naik ke depannya. Tapi kalau semua perusahaan tuh percaya hal yang sama, terus semuanya juga bangun kapasitas, bukannya itu justru bahaya ya Jo? Ya itu jadi namanya resiko ya. Jadi saat chip lagi langka, semua perusahaan tuh semangat bangun pabrik. Tapi di saat pabrik chip itu nggak jadi dalam hitungan bulan, butuh waktu bertahun-tahun. Jadi kalau misalkan waktu pabriknya selesai, kondisi marketnya bisa beda dong? Ya, bisa saja waktu pabrik mulai produksi, demand-nya udah nggak sekuat yang diprediksi. Nah, kalau itu terjadi, saya yakin sih industri itu bisa berubah dari kekurangan pasokan jadi malah kelebihan.
Berarti ini yang disebut overcapacity ya? Iya, jadi, overcapacity atau kapasitasnya udah kebanyakan ya. Kalau terlalu banyak chip masuk ke market, itu pasti harganya turun dan marginnya juga akan turun ya dari perusahaan ini dan pabrik juga jadi nggak bisa terpakai secara maksimal. Oke, jadi investasi yang awalnya tuh kelihatan jenius, berarti bisa langsung berubah lah jadi beban ya karena ini. Betul, dan buat industri chip ini bukan hal baru, siklusnya memang sering gitu ya. Biasanya yang bikin sekarang lebih besar itu adalah biasanya skala gitu. Pemain membangun dengan asumsi AI itu akan terus tumbuh cepat. Jadi euforia CXMT itu sebenarnya bukan cuma soal satu saham naik ratusan persen, tapi sebenarnya soal makin banyak pemain yang punya modal buat masuk lebih agresif gitu. Yes, itu yang perlu diperhatikan. Bukan cuma siapa yang teknologinya paling canggih hari ini, tapi siapa yang bisa bertahan kalau kapasitas industri makin penuh dan harga mulai ditekan. Oke, berarti kalau ditarik balik nih ke si CXMT ini, euforia saham chip China itu kan harus dibaca sebagai apa sih sebenarnya? Oke, jadi menurut gua jangan dibaca sebagai kayak Cina itu langsung menang di chip. Ya, itu terlalu jauh ya menurut saya. Tapi juga jangan dianggap ini tuh hanya euforia sesaat. Jadi CXMT itu menunjukkan bahwa memang Cina itu makin serius ke rantai pasok semiconductor. Dan kalau misalnya seperti ini mulai dapat modal besar, ada penambahan kapasitas dan penjualan mereka lebih agresif, saya yakin sih pemain global pasti juga akan mulai menghitung ulang ya. Berarti bukan cuman soal si CXMT langsung mengalahkan Micron dong? Ya bukan menurut saya. Jadi ini lebih soal, new pressure aja ya, ada tantangan atau tekanan baru lah. Dan menurut saya sih Micron masih kuat di HBM-nya, SML juga masih kuat di EUV-nya, tapi memang kehadiran pemain-pemain baru di industri ini bisa mengubah cara investor melihat harga, margin, dan tentunya kompetisi di industri chip ini. Oke, kalau menurut lu nih Jo, sebagai investor retail, apa sih yang bakal lu pantau dari semua ini yang tadi kita bahas? Ada beberapa hal yang akan gue pantau ya. Pertama HBM, kontraknya panjang nggak? Harganya masih kuat nggak? Dan pelanggannya ini masih rebutan suplai nggak? Kedua, gue akan pantau dari kapasitas produksinya. Apakah produksi dari CXMT ini seperti Samsung dan Hynix dan Micron ini tumbuh lebih cepat dari kebutuhan pasar? Nah, ini harus dijawab ya. Dan yang ketiga itu margin dan inventory gitu. Kalau revenue itu kan naik tuh bagus. Tapi kalau inventory-nya naik terus itu kan artinya mulai numpuk ya dan margin akan turun. Nah, ini tanda siklus mulai melemah. Dan keempat itu teknologi di Cina. Jadi kita itu nggak boleh hanya lihat headline Cina berhasil bikin mesin gitu. Tapi kita harus lihat apakah memang mesinnya itu benar-benar bisa dipakai secara masif ya, stabil juga kah dan yieldnya apakah bagus? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi di industri chip tuh sebenarnya headline itu bisa lebay gitu ya, tapi bukti aslinya tuh tetap ada di produksinya. Ya, jadi kita itu harus melihat ya ke prosesnya juga ya, karena announcement itu kan very easy dibuat, tapi produksi massal yang stabil itu menurut saya tantangan. Berarti ini juga jadi reminder ya walaupun sama-sama saham chip semua itu nggak bisa dipukul rata. Ya betul, Nvidia contohnya desain akselerator, Micron dan Hynix kan jual memori, TSMC itu mereka produksi chip ya, dan ASML juga jual mesin ya untuk bikin chip. Jadi kalau investor mau lihat sektor ini, jangan cuma lihat label AI-nya atau semikonduktornya aja, tapi lihat juga mereka itu di dalam industri ini bagiannya di mana gitu ya, dan resikonya apa, dan tekanan kompetisinya datang dari mana, begitu. Oke Jo, thank you so much buat penjelasannya. Nah, menurut kalian yang nonton, CXMT ini cuma euforia IPO atau benar-benar bisa menjadi ancaman buat pemain chip global? Terus pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian punya pertanyaan soal saham chip China, Micron, ASML, Nvidia, atau emiten lain yang pengen dibahas lebih detail, tulis juga di bawah. Siapa tahu bisa kita angkat langsung di episode Tech Talks berikutnya. Buat kalian yang tertarik investasi saham global, beberapa saham semiconductor seperti Nvidia, Micron, ASML, dan TSMC tersedia di platform XTB. Untuk nasabah baru, ada juga nih promo spesial deposit yang bisa dicek lewat link di deskripsi. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar enggak ketinggalan konten-konten kayak gini. Follow juga sosial media XTB Indonesia buat update analisa pasar dan info promo terbaru. Dan ingat, semua konten ini bersifat edukasi dan informasi bukan ajakan beli atau jual aset apapun. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!